Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hans TV Pembelajaran Online by Tri Haryanto. Materi berikutnya mari kita bahas soal-soal KSN Astronomi sebagai berikut. Matahari mengelilingi pusat galaksi dengan radius orbit 30.000 tahun cahaya. Anggap massa galaksi sebagian besar terkumpul di pusat dan orbit matahari berbentuk lingkaran sempurna. Jika matahari dipindahkan mendekati pusat galaksi sehingga radius orbitnya menjadi 1% dari semula, jadi kecil ya, kecepatan linearnya jadi berapa kali semula? Oke, kalian coba kerjain dulu aja ini, pause aja videonya, nanti akan udah Niko bahas di belakang. Soal model begini sering banget muncul di Olimpiade Astronomi ya. Pertama dikasih tahu bahwa ada nilai dari radius orbitnya yaitu 30.000 tahun cahaya. Oke. Terus masanya dikumpul di pusat. Terus yang sekarang radiusnya berubah menjadi 1% dari semula. Oke, ini ada perubahan radius. Yang ditanyakan adalah kecepatannya jadi berapa kalinya. Oke. Sebagai ilustrasi seperti biasa, anggaplah ini pusat galaksinya, pusat massa dari galaksinya yang berada di tengah-tengah, dan ini adalah orbit dari matahari. Ini matahari. Seperti sistem yang model seperti ini, matahari tentu akan tertarik ke pusat melalui gaya gravitasi. Dan karena matahari juga bergerak melingkar mengorbit pusat dari galaksi ini, maka juga mengalami gaya S. Ya, sentrifugal ya. So, sistem keseimbangan ini yang sering banget muncul karena yang ditanyakan kecepatan ada di dalam sini. Maka kita bisa bikin analisis dengan bahwa nilai Fs akan sama dengan F gravity. Tinggal dijabarkan, Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Jari-jarinya ya. F gravity itu adalah konstanta gravity, pusat masanya sama massa matahari dibagi dengan R kuadrat. Ini sama-sama massa matahari, bisa kita coret. Ini jarak kuadrat, R-nya hilang 1. So, kalau mau cari nilai V, maka itu bisa dengan akar dari yang ini sisanya, yaitu konstanta gravity, massa dari pusat galaksinya, dalam konteks ini R-nya, radius orbitnya. Nah, karena yang berubah dari kasus ini hanyalah orbit, jari-jari orbit atau radius orbit jadi 1%, maka berarti konstanta selalu tetap ya. Terus massa pusat galaksinya dia bilang tetap, maka kalau begitu kita bisa bilang bahwa V-nya nanti sebanding dengan 1 per akar orbit, jari-jari orbit. Oke, sebanding model begini. Nah, kalau udah model begini, kita bisa bikin model perbandingan bahwa kecepatan akhir katakanlah V2 dibagi dengan kecepatan awal V1 itu akan sama dengan yang ini. Karena ini berbanding terbalik, maka udah diutusin aja deh, 1 per akar dari R2 bagi 1 per akar dari R1. Oke, terus tinggal bolak-balik deh, V2 per V1 akan jadi sama dengan, ini dibalik naik ke atas, jadinya akar R1 per R2. Nah, kalau mau digabung akarnya juga boleh. So, V2 kecepatan akhir sama dengan nih, R1 nya tetap, nih udah nih gabung aja akarnya biar jadi satu kesatuan, ini R1. Terus R2 nya dia bilang tadi, nah yang ini jadi 1% dari semula, berarti 1% dari R1. 1% itu kan 0,01 dari R1. Nah, 1%, 1/100 ya. Terus ininya bisa kita coret. Oke. Berarti, ini V1 nya pindah ke sini, V1. Berarti V2 akan jadi sama dengan akar dari 1 per 0,01. Oke, 1 dibagi 0,01 kan 100 ya. Akar dari 100 adalah 10, maka V2-nya akan jadi 10 kali kecepatan awalnya. Nah, model yang begini. Oke, model soal yang seperti ini sering banget muncul
entah itu yang model seperti ini FS sama dengan FGC yang sering banget muncul, entah itu yang ditanyain kecepatan, massa ataupun radiusnya nanti. Tinggal dibolak-balik dari situ, tapi sistem keseimbangannya sama. Nah, itu aja dulu untuk yang ini. Sorry ass DJ. Sebuah planet X dengan massa 2 kali massa bumi mengorbit bintang dengan massa 2 kali massa matahari dengan jarak rata-rata yang sama dengan jarak rata-rata bumi matahari. Massanya 2 kali, massa bintangnya juga 2 kali, jari-jari atau rata-rata orbitnya sama. Maka periode orbitnya jadi seperti apa? Oke, kalian coba kerjain dulu. Pause aja videonya. Gimana? Bisa nggak ngerjainnya? Kalau belum bisa, simak pembahasan berikut ini ya. Nah, kita bikin sistemnya dulu. Pertama, ada sebuah bintang, yang diorbit oleh sebuah planet, entah itu planet X dengan pusat bintangnya atau matahari, atau bumi dengan matahari sebagai pusatnya. Sistemnya sama, bahwa dia akan ditarik dengan gravity, akan ditolak keluar, bukan ditolak sih, dilempar keluar, adanya Fs. So, terus periode, nah periode itu ada di mana sih? Periode itu bisa kita dapatkan dari Fs. Kita coba cek bikin sistemnya. So, F gravity akan sama dengan Fs, kita jabarkan. Konstanta gravity, pusat massa, massa planet, massa ini ya, sistemnya matahari berarti, per R kuadrat akan sama dengan M. Karena ini periode, kita pakai yang omega kuadrat dikali R. Terus sama massa planetnya juga hilang. Oke, massa planetnya hilang. Terus periodenya ada di mana? Periodenya ada di dalam sini. Omega atau kecepatan sudut itu kan nilainya 2pi per t. So, kalau kita bisa tulis, ini akan jadi G M per R-nya gabung sini ya, R yang ini gabung sini jadi R pangkat 3 sama dengan omega-nya kita jabarkan. Omega itu adalah 2pi per periode. So, kalau ini kita kuadratkan. Nah, terus kita kuadratkan konstanta gravity, massa per R pangkat 3 sama dengan 4 kali pi kuadrat per t pangkat 2. Nah, ini dapat ininya, dapat t nya. Terus kita pindah ruas, kita susun, kita bikin t sama dengan t kuadrat sama dengan, so ini pindah ke sini, yang sebelah sini pindah ke sini, bawah pindah ke atas, jadinya t kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat, r nya naik ke atas, r pangkat 3 dibagi dengan ini sama ini, konstanta gravity kali massa matahari. Dah, gitu. So, kalau gitu berarti T sama dengan, oh nih, akar dari ini ya, akar dari 4 itu 2, akar dari pi kuadrat itu pi, sisanya dalam akar R pangkat 3 per konstanta gravity kali pusat massa. Nah, terus karena kita ingin membandingkan orbitnya planet X dengan orbitnya planet bumi, maka yang berubah dari sistem ini adalah massa planetnya. Oke, massa planetnya ini dan massa pusatnya. Massa planetnya jadi 2 kalinya dan massa bintangnya juga jadi 2 kalinya. Tapi ingat bahwa massa planetnya ternyata tidak berpengaruh. Oke, so yang 2 ini sebetulnya tidak mempengaruhi periode orbitnya. Yang berpengaruh adalah ininya. Oke, massa bintangnya. Oke, yang ini. Nah, dan jarak jarak orbitnya sama. Ini dia bilang sama, so R-nya juga tetap, 2pi-nya tetap, konstanta ya udah tetap, tinggal M yang berubah. Maka kalau gitu kita bisa bikin di sebelah sini deh, bahwa T itu akan sebanding dengan 1 per akar dari massa bintangnya. Oke, so kalau gitu kita bisa bikin sistem perbandingan bahwa T planet X per T planet bumi kita bandingkan akan sama dengan 1 per akar dari bintang planet X. Oke, ini M-nya
1 dibagi akar dari masa matahari. Terus tinggal dimasukin kayak tadi. Berarti periode planet X dibandingkan dengan periode bumi akan sama dengan masa akarnya kita gabung naik ke atas, masa matahari dibagi masa bintangnya planet X. Bintangnya ya, bukan masa planetnya, masa bintangnya. Oke. Terus berarti tinggal dimasukin T-nya X akan sama dengan ini M, ini masanya dia bilang yang ini ya 2 kali masa matahari, berarti ini akan jadi 2 kali M. Ingat dalam akar, set M nya coret, T nya bumi kita taruh sini. Nah, so berarti periode orbit planet X akan sama dengan 1 per akar 2 periode planet bumi dalam mengelilingi matahari. Udah begini. So, kalau begitu pilihannya yang tepat adalah yang B. Oke, sekali lagi sama dengan model yang tadi, bahwa ini kita tinggal analisis gayanya, gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Tinggal diputar-putar. Di sini kita perlu belajar bahwa periode orbit itu masuk di omega, bahwa omega itu 2 pi per T, dan omega itu adalah komponen penyusun dari Fs. Nah, itu aja. Bisa nggak kerjainnya? Nah, buat latihan ya. Itu aja dulu. See you next time. Ketiga dari mekanika benda langit. Seorang astronot terbang di atas bumi pada ketinggian 300 km dan dalam orbit yang berupa lingkaran. Ia menggunakan roket untuk bergeser ke ketinggian 400 km dan tetap dalam orbit lingkaran. Maka kecepatan orbitnya akan seperti apa? Kalau dibandingin sama yang 300 tadi ya. Oke, kalian coba dulu kerjain yang model ini. Pause aja videonya. Akan udah Niku bahas habis ini. Pertama, ada informasi tentang ini, ketinggiannya. So, ada terjadi perubahan ketinggian loh. Kalau terjadi perubahan ketinggian, apa yang berubah sih? Nah, ibaratnya kayak gini ya. Kalau misalnya ini buminya, astronot itu terbangnya di sini, terbang tentu pakai ini ya, pakai alat ya. Katakanlah ini yang 300 km tuh yang ini. Ingat ini ketinggian biasanya diukurnya dari permukaan ya kalau ketinggian ya. Padahal nanti informasi yang kita perlukan adalah dari pusat bumi. Terus dia berubah ketinggian menjadi 400, menjadi segini. Dari sini ke sini, awalnya dari sini ke sini. Ini yang 300, ini yang 400. Gitu ya. Terus yang ditanya kecepatan orbitnya. Nah, seperti standar tipe soal mekanika benda langit, maka objek yang bergerak melingkar itu akan mengalami 2 gaya. Pertama gaya graviti tentu ke arah dalam, dan gaya sentrifugal yang ke arah luar, Fs. Ini Fg, gravity. Nah, ini ya. So, kecepatan itu ada masuk di dalam Fs. So, kita bisa analisis seperti biasa bahwa Fs sama dengan F gravity. Fs adalah mv kuadrat per r akan sama dengan G m per r kuadrat. Ini jari-jari orbit ya, dihitung dari pusat. So, masa astronot atau masa ISS katakanlah International Space Station-nya, tempat dia berada, itu bakal dicoret, bisa R-nya coret 1. So, kita bisa tulis bahwa V kuadrat akan sama dengan G kali masa bumi, masa pusat orbitnya, per jari-jari. Nah, karena yang berubah di sini adalah R. So, kalau udah Niko tulis V berarti akar dari G M per R. Kalau begitu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa V itu akan berbanding terbalik dengan akar R-nya. Oke, atau sebanding dengan 1 per akar R. So, kalau R makin besar, V makin kecil. Kalau R makin kecil, maka V makin besar. Nah, dari kasus ini, dia tidak minta kuantitatif nih. Nggak minta angkanya, cuma minta kualitatifnya, apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama atau seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kita cek tadi dari 300 ke 400, maka orbitnya membesar, R-nya makin besar. Kalau R makin besar, maka V makin kecil. So, dari sini aja kita bisa ambil kesimpulan bahwa the answer is
lebih. Kecepatan orbitnya itu lebih besar pada ketinggian 300 daripada 400. Oke. Tipe standar sih dari mekanika benda langit. Itu aja dulu. Like aja kalau kalian suka. Subscribe biar nggak ketinggalan update video terbaru dari Udah Niko. Terus share juga biar makin banyak orang yang dapat ilmunya. Oke, see you. Soal keempat. Sebuah asteroid mempunyai setengah sumbu panjang elips A 2,5 satuan astronomi. Pada akhir 2019, ia berada di perihelion. Kapankah ia berada di aphelion? Oke, kalian coba dulu aja kerjain ini. Nanti abis ini akan Udah Niko bahas. Oke, kita cek dulu aja apa yang diketahui ya. Pertama, bentuk orbit dari asteroid ini adalah elips dengan A-nya bernilai 2,5 SA. Elips itu kan bentuknya begini ya. Model begini. Lonjong. Gitu ya. Elips itu kan punya dua pusat ibaratnya kayak gini, di mana salah satunya ini akan jadi pusat orbitnya, entah itu planet, entah itu bintang atau apapun. So, ada beberapa titik yang harus diketahui dulu dari orbit elips ini. Bahwa yang pertama dibilang ada perihelion. Perihelion itu adalah jarak terdekat dari suatu objek ke pusatnya, dalam kasus ini asteroid ke pusatnya, entah itu bintang ataupun planet. Let's say planet. So, perihelion itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah, ini yang namanya perihelion. Oke. Satunya lagi, dia tanya adalah aphelion. Aphelion itu yang lawannya. Aphelion itu adalah jarak terjauh. Titik dari sini ke ujung sini itu namanya adalah aphelion. Gitu ya. Terus yang diketahui ini yang mana? Yang diketahui 2,5 SA itu yang mana? Yang diketahui itu adalah jarak rata-rata dari perihelion dan aphelion. So, kalau elipsnya kita bagi dua model seperti ini, yang A itu adalah dari sini ke sini, setengahnya, jarak rata-rata dari perihelion dan aphelion. Ini jarak rata-rata orbitnya, atau simbolnya A biasanya. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan ia berada di aphelion? Dari sini, awalnya posisinya ada di sini. Kapan dia berada di titik sebelah sini? Nah, kalau kapan berarti kan dia nanya waktu ya. Nah, kalau satu periode orbit berarti kan misalnya nih dari perihelion balik lagi ke perihelion. Sedangkan kalau dari perihelion ke ujung sini, aphelion ini, berarti dia adalah setengah periode orbit. So, kalau gitu kita harus cari dulu periode orbitnya berapa nih. Nah, kayak gitu ya. Terus, yang diketahui jarak, yang ditanya adalah periode. Nah, berarti kita bisa menggunakan hukum ketiga dari Kepler. Hukum Kepler bilang bahwa periode pangkat 2 dibagi dengan jarak rata-rata orbitnya, pangkat 3, itu bernilai konstan. Kalau konstan berarti kita bisa bandingkan dengan objek lain. Berarti dalam kasus ini adalah asteroid. Kita akan bandingkan dengan bumi. So, periode revolusi bumi, pangkat 2, dibagi dengan jarak rata-rata orbit bumi, pangkat 3. Nah, kayak gini. TA ini yang mau kita cari. So, TA kuadrat dibagi dengan R-nya dikasih tahu, 2,5 SA, pangkat 3, akan sama dengan periode revolusi bumi adalah 1 tahun, pangkat 2, dibagi dengan jarak rata-rata orbit bumi matahari, yaitu 1 satuan astronomi. Ini udah sama-sama satuan astronomi, so nggak usah kita ubah. So, kalau gitu kita bisa bilang bahwa TA pangkat 2 akan sama dengan 2,5 pangkat 3. So, kalau mau TA berarti sama dengan akar dari 2,5 pangkat 3. 2,5 pangkat 3 yaitu 15,625. Terus tinggal pencet aja kalkulatornya. Nanti diakarin. Dapatnya yaitu 3,952 tahun. Atau kalau kita mau bulatkan,
Ini mendekati banget sama 4 tahun. Gitu ya. So kalau begitu, kalau dia perlu waktu 4 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi, oke, dari perihelion sini balik lagi ke perihelion, maka kalau untuk nyampe aphelion berarti cuma perlu setengahnya. So, cuma perlu 2 tahun untuk dari posisi perihelion nyampe ke aphelion. Nah, karena dia di perihelion pada akhir 2019, maka dia akan nyampe aphelion pada akhir 2021. Itu aja dulu. See you on the next number.